Oke, selamat sore semuanya. Kali ini kita akan membahas soal untuk materi mengenai perbandingan sudut trigonometri untuk sudut berelasi. Oke, yang pertama di sini kita coba jawab yang nomor 1A. Nomor 1A ditulis di situ adalah tentukanlah nilai dari tangan 150 derajat. Nah, untuk menjawabnya maka kamu tulisnya begini. Yang pertama, lihat dulu 150 itu ada di kuadran keberapa. Nah, kamu itu dulu yang harus kamu tahu. Itu ada kan di kuadran yang kedua. Kuadran kedua itu antara 90 sampai 180 derajat kan itu. Nah, kuadran kedua. Kemudian setelah kamu tahu itu di kuadran kedua, kemudian tentukan apakah tandanya bernilai positif atau negatif. Tangan di kuadran kedua tandanya apa? Ingat dulu apa yang bertanda positif di kuadran kedua. Yang bertanda positif di kuadran kedua itu kan adalah sinus kan. Berarti tangannya bertanda negatif. Oke. Sekarang bagaimana bentuk umum untuk persamaannya untuk yang di kuadran yang kedua? Ini kan kurang dari 180, artinya tidak boleh lebih dari 180 kan. Maka bentuk umumnya menjadi tangan 180 derajat dikurang theta sama dengan negatif tangan theta. Artinya di sini tangan 180 derajat dikurang berapa supaya 150? Kurang 30 derajat. Maka tangen theta di sini menjadi 30 derajat. Maka bisa kamu tuliskan di sini menjadi negatif tangan 30 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kamu lanjutin lagi. Tangan 150 derajat sama dengan berapakah tangen 30? Tangen 30 itu adalah 1/3 akar 3. Ini ada negatif. Jadi tangan 150 derajat itu adalah negatif 1/3 akar 3. Oke, kita lanjut lagi untuk yang B. Sinus 225 derajat. Oke. Seperti biasa, tentukan dulu itu di kuadran keberapa. Ini berada di kuadran yang ketiga. Kuadran ketiga itu antara berapa? 180 derajat sampai 270 derajat. Sinus di kuadran ketiga itu bertanda apa? Di sini kan sinus kuadran ketiga. Ingat apa dia yang bertanda positif di kuadran ketiga? Itu kan tangan. Oke. Tangan yang positif di sini, berarti sinus kan negatif. Oke. Sekarang bagaimana bentuk persamaan untuk kuadran yang ketiga? Kuadran ketiga itu kan sudah lebih dari 180 derajat. Maka tuliskan di sini sinus 180 derajat ditambah theta sama dengan negatif sinus theta. Karena kan sinus tadi tandanya negatif. Maka sinus 180 derajat ditambah berapa supaya 225 ditambah 45 derajat sama dengan negatif sinus 45 derajat. Maka sinus 225 derajat itu sama dengan berapakah sinus 45? Sinus 45 itu adalah 1/2 akar 2. Di sini tandanya negatif. Oke. Beres untuk yang bagian B. Sekarang lanjut ke bagian C. Bagian C di sini adalah kosinus 300 derajat. Oke. Tentukan dulu tadi dia di kuadran keberapa kalau 300. 300 itu berada di kuadran yang keempat. Kuadran keempat itu dari mana? 270 derajat sampai 360 derajat. Oke. Kemudian untuk tandanya, kosinus di kuadran yang keempat tandanya apa? Apa yang bernilai positif untuk kuadran keempat itu adalah cos. Sin tan cos kan begitu. Kuadran 2, 3, 4. Maka positif. Sini tandanya positif. Kemudian kalau untuk kuadran yang keempat
persamaannya bagaimana? Ini kan sudah artinya kurang dari 360. Maka buatkan di sini. Kosinus 360 derajat dikurang theta sama dengan kosinus theta. Maka kosinus 360 derajat dikurang berapa supaya 300? Dikurang 60 derajat sama dengan di sini menjadi kosinus 60 derajat. Maka kosinus 300 derajat itu sama dengan berapakah kosinus 60? Kosinus 60 adalah 1/2. Jadi hasilnya kosinus 300 itu adalah 1/2. Oke, kita lanjut yang bagian D. Di situ yang diminta adalah di sini kosinus 390 derajat. Kosinus 390 derajat. Oke. Ini berarti sudah lebih dari satu putaran. Oke. Kenapa sudah lebih dari satu putaran? Karena kan satu putaran itu kan adalah 360 derajat. 390 itu kan sudah lebih besar dari 360 derajat. Jadi persamaan yang kita pakai itu adalah di sini bentuknya menjadi kosinus K dikali 360 derajat ditambah theta sama dengan kosinus K. Oke, kosinus K itu artinya dia berapa kali putaran sudah yang dia lewati. Dia kan berarti kan sudah lebih dari satu kali putaran kan. Berarti 1 kali 360 derajat ditambah 1 kali 360 kan 360. Ditambah berapa supaya 390? Berarti kan ditambah 30 derajat. Maka di sini kosinus 30 derajat. Maka kosinus 390 derajat itu sama dengan berapakah kosinus 30? Kosinus 30 itu adalah 1/2 akar 3. Oke, beres untuk yang bagian D. Ini dia. Sekarang kita masuk ke yang bagian E. Bagian E di situ yang diminta adalah sinus 480 derajat. Sinus 480 derajat. Ini juga sudah lebih dari satu kali putaran kan? Tapi belum sampai 2 kali putaran. Jadi kita pakai begini. Sinus K kali 360 derajat ditambah theta sama dengan sin K. Maka sinus 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 kan 360 derajat. Ditambah berapa supaya 480? Ditambah 120 derajat. Sama dengan sinus 120 derajat. Jadi sekarang ini kan tadi bisa kita langsung tentukan karena itu kan berada di kuadran pertama kan begitu. Ini kan sin 120. Berarti kita cari lagi sinus 120 derajat. Nah, kamu kembali lagi seperti yang tadi. Cari dulu itu berada di kuadran keberapa? 120. 120 itu di kuadran kedua. Oke. Sinus di kuadran kedua tandanya apa? Tandanya positif. Oke. Bagaimana bentuknya bentuk umumnya untuk kuadran yang kedua? Bentuk umumnya itu kan lebih kecil dari 180. Maka bentuknya menjadi sinus 180 derajat dikurang theta sama dengan sinus theta. Maka sinus 180 derajat dikurang berapa supaya 120? Dikurang 60 derajat sama dengan sinus 60 derajat. Maka sinus 120 derajat sama dengan berapakah sinus 60? Sin 60 itu adalah 1/2 akar 3. Jadi dengan kata lain bisa kita tuliskan bahwa sinus 480 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Oke, ini untuk yang E. Yang terakhir itu untuk F. Yang diminta di sini adalah sin negatif 750.
Oke. Sin negatif 750 derajat. Sin negatif 750 derajat. Ingat, kalau tanda negatif, kalau tanda negatif dia berarti searah jarum jam. Searah jarum jam. Kalau sederhananya begini. Kalau kita buat dalam bidang koordinat ya. Nah, 750 kan. 750 dia searah. Ini titik awal ya. 150 ke sini. Nah, itu 360. Oke, kembali lagi. Satu putaran lagi dia dari sini. Nah, ini lagi. Ini baru 720 derajat. Yang diminta kan 750. 750 itu berarti berada di sini. Berarti kan tambah 30 lagi kan. Nah, berarti di sini. Nah, tambah lagi 30 derajat. Nah, sekarang dia berada di kuadran keberapa sekarang ini? Dia berarti sekarang sudah berada di kuadran yang keempat. Kuadran yang keempat. Jadi, yang kita cari itu berapa? Apakah langsung sin 30? Bukan. Kita mencarinya itu dari sini, berlawanan arah jarum jam. Caranya seperti ini. Ini kalau misalkan kita buat nih seperti ini. Ini 90 sampai sini 90. 180 ini kan 270 kan di sini. Satu bagian ini kan 90. Ini kan 30 sudah ada. Berarti kan berapa lagi sisanya di sini? Berarti di sini 60 lagi kan? Kan di sini tambah 60 derajat. 270 tambah 60 derajat itu berapa? 330 derajat. Jadi yang kamu cari sekarang adalah sinus 330 derajat. Jadi tuliskan jadi begini. Sinus 330 derajat. Tadi ini berada di kuadran yang keempat. Sinus untuk kuadran keempat negatif. Bagaimana bentuk umum di kuadran keempat? Itu adalah sinus 360 derajat dikurang theta sama dengan negatif sin theta. Maka sinus 360 derajat dikurang berapa? Supaya 330 dikurang 30 derajat. Maka di sini ada menjadi negatif sinus 30 derajat. Sinus 30 derajat. Maka sinus 330 derajat itu sama dengan negatif sin 30. Berapakah sinus 30? Sinus 30 itu adalah 1/2. Kemudian di sini kamu buat tanda negatifnya. Oke. Jadi sudah kita peroleh bahwa sinus 330 sama dengan negatif 1/2, atau pada akhirnya kesimpulan kita di sini bahwa sinus negatif 750 derajat itu sama dengan negatif 1/2. Oke. Saya harap masih bisa dimengerti ya. Kalau ada yang masih kurang dimengerti nanti boleh ditanya lagi di lain kesempatan. Oke. Sampai sekian dulu untuk penjelasan hari ini. Kita lanjut untuk materi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.